Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evides Mariam MPD, dosen program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas ISTI. Pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu metode perkembangan kognitif anak usia dini dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktek. Dan mata kuliah ini dipertemukan pada semester ke-6. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa nanti mampu memahami konsep dasar keilmuan pendidikan anak usia dini tentang perkembangan kognitif anak usia dini. Adapun sub-sub CPNK-nya diantaranya anak mahasiswa nanti mampu menjelaskan hakikat perkembangan kognitif, klasifikasi perkembangan kognitif, karakteristik perkembangan anak usia dini, teori perkembangan kognitif, kecerdasan majemuk, model perkembangan kognitif, perencanaan dan stimulasi perkembangan kognitif yang nanti terintegrasi dengan matematika dan sains anak usia dini. Nah, kemudian deskripsi mata kuliah metode perkembangan kognitif ini itu memberikan pemahaman tentang pengetahuan, wawasan, teori perkembangan kognitif anak usia dini, serta mahasiswa nanti mampu atau terampil menyusun sebuah rancangan atau rencana program pembelajaran terkait perkembangan kognitif tadi, dan nantinya bisa dia lakukan melalui berbagai macam kegiatan atau permainan dengan menggunakan alat permainan edukatif atau APE atau media pembelajaran. Artinya apa? Setelah mahasiswa nanti menerima mata kuliah metode pengembangan kognitif ini selama 1 semester, maka mahasiswa itu emang dituntut terampil dalam menstimulasi perkembangan kognitif dan terampil membuat rancangan program, sebuah rencana program stimulasi perkembangan kognitif melalui berbagai macam kegiatan permainan dan menggunakan alat permainan edukatif. Begitu. Adapun materi-materi yang akan diberikan selama 1 semester itu nanti ada 10 teori, 4 praktek. Nah, 10 itu diantaranya ada hakikat perkembangan kognitif, karakteristik perkembangan anak usia dini, karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini, klasifikasi perkembangan kognitif anak usia dini, teori perkembangan kognitif anak usia dini, metode perkembangan kognitif anak usia dini, lalu keterampilan dalam menyusun sebuah program, perencanaan, merancang program perencanaan stimulasi perkembangan kognitif anak usia dini melalui berbagai macam kegiatan menggunakan alat permainan edukatif baik yang dibuat maupun yang ada di alam atau di lingkungan sekitar seperti menggunakan batu, daun, ranting dan lain sebagainya. Kemudian sistem pembelajaran kita tatap muka, kemudian metode pengumpulan tugasnya yang saya lakukan, ada tugas individu, ada tugas kelompok, dan ada praktek. Praktek ada individu, ada kelompok. Nah, kemudian inovasi dan strategi yang saya gunakan tujuannya adalah supaya mahasiswa itu benar-benar terampil dalam menstimulasi perkembangan kognitif anak usia dini baik usia 0-4 tahun, 5-6 tahun,
melalui berbagai macam kegiatan yang kreatif yang diciptakan oleh guru dengan menggunakan alat permainan edukatif atau APE atau media lainnya, baik yang dibuat maupun bahan alam yang ada di lingkungan sekitar seperti batu, pasir, daun-daunan, ranting, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penilaian atau evaluasi, saya akan berikan ada 5 aspek yang akan dinilai. Pertama yaitu tugas 20%, kemudian ada ujian tengah semester 30%, ada ujian akhir semester 30%, ada keaktifan 10%, dan akhlak 10%. Total semua 100%. Baik, pada kesempatan ini mari kita lanjutkan. Saya akan tampilkan video pembelajaran metode perkembangan kognitif anak usia dini bersama mahasiswa. Khusus materi pertemuan pertama yaitu hakikat perkembangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, Anda semua, sebelum kita mulai perkuliahan, biar Allah berikan keberkahan kepada kita, kelancaran segala urusan, dan berkah ilmu yang kita peroleh. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada semester ini, semester genap ya, semester 2, Anda semua dipertemukan kembali dengan Ibu dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah metode perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, bobot mata kuliah pada semester ini untuk kognitif ada 3 SKS, 2 SKS nanti kita teori, 1 SKS ada prakteknya. Ya, dimana 16 kali pertemuan itu nanti 10 kali pertemuan kita bahas teori dengan diskusi nanti bersama dengan teman-teman dan ibu juga. Kemudian 4 pertemuan nanti kita akan praktek ya. Prakteknya nanti ada individu, ada kelompok. Kemudian pertemuan ke-8 nanti kita ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, Anda semua, sebelum kita mulai perkuliahan kita mata kuliah metode pengembangan kognitif ini, Ibu sedikit ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah kita selama 1 semester ke depan. Ya, nah, adapun tujuannya, setelah Anda semua mempelajari mata kuliah ini, Anda semua nanti memperoleh sebuah ilmu pengetahuan, ya, wawasan serta keterampilan tentang bagaimana caranya kita bisa menstimulasi perkembangan kognitif anak usia dini, ya, anak 0 sampai 6 tahun, serta Anda nanti bisa terampil dalam membuat rancangan sebuah program perencanaan stimulasi perkembangan kognitif anak usia dini melalui berbagai macam permainan atau kegiatan dengan menggunakan alat permainan edukatif APE atau media pembelajaran. Nah, jadi artinya apa? Di akhirnya nanti Anda semua harus terampil dalam memberikan stimulasi kognitif anak usia dini menggunakan alat permainan edukatif sesuai dengan perencanaan yang sudah Ibu buat. Karena guru yang profesional itu adalah guru yang punya perencanaan yang baik. Oke. Baik, Anda semua,
Nah, mata kuliah kita hari ini, sebelum kita masuk kepada materi pertama, yaitu hakikat ya, hakikat perkembangan kognitif anak usia dini, Ibu ingin bertanya dulu kepada Anda semua. Metode perkembangan kognitif anak usia dini. Kalau bicara metode itu apa? Cara, langkah-langkah. Kalau bicara perkembangan, apa itu? Suatu perubahan jadi pada diri individu, iya, secara sistematis, berkesinambungan, progresif dan berkesinambungan. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Ya. Artinya apa itu? Anda semua semester 1 kemarin kan udah belajar perkembangan anak usia dini 1 kan? Nah, alhamdulillah berarti ilmunya emang betul-betul digunakan, dimanfaatkan sehingga kita pendidik anak usia dini itu ya harus tahu dan paham akan aspek perkembangan anak. Lalu yang dikatakan perkembangan itu apa begitu ya? Nah, artinya perkembangan apa tadi? Perubahan yang terjadi pada diri individu ya menuju kedewasaan. Nah, sehingga kita lebih dewasa setelah itu nantinya sesuai dengan tahap perkembangan ya. Nah, di mana perkembangan itu terjadi secara sistematis, progresif dan berkesinambungan. Apa itu sistematis? Iya benar, saling berhubungan. Artinya apa? Perkembangan itu terjadi ya, munculnya seseorang atau anak mampu berjalan, contohnya ya, mampunya anak berjalan itu karena ada hubungannya dengan kematangan otot-otot kaki. Nah, itu dia terjadi secara sistematis. Sekarang progresif. Apa itu progresif? Maju, iya. Perkembangan itu nggak ada yang terjadi mundur, tetapi mengalami hambatan ada, terhambat karena beberapa faktor, ya. Nah, jadi perkembangan itu terjadinya maju, nggak ada yang mundur. Seperti apa contohnya? Dari yang selangkah sampai bisa berjalan. Iya, itu nanti berkesinambungan. Sekarang yang maju apa? Dari kecil ke besar, dari pendek tinggi, dari yang tidak kenal angka kenal angka, yang tidak pandai membaca pandai membaca. Nah, itu dia. Artinya meningkat, nggak ada yang mundur. Gitu. Itu perkembangan, ya terjadi progresif. Lalu berkesinambungan. Nah, benar yang dikatakan oleh Dila tadi contohnya. Tetapi yang dikatakan berkesinambungan apa? Beraturan, benar. Artinya perkembangan itu terjadinya tidak melompat-lompat. Ya, dia beraturan. Pandainya anak tadi berjalan itu diawali dengan anak pandai menunggu, ya enggak? Ya. Lalu dia berangkat, lalu dia duduk, lalu dia berdiri, baru berjalan. Nah, seperti itulah perkembangan. Alhamdulillah ya, Anda semua masih ingat dengan ilmu perkembangan anak usia dini 1. Jadi kalau bertemu dengan ibu ya, setiap setiap semester nanti metode pengembangan kognitif, metode perkembangan sosial emosional, pokoknya metode-metode perkembangan itu Anda semua akan bertemu dengan Bu Evi nantinya. Oke ya. Nah, kemudian Anda semua tadi kita perkenalan, nggak usah kita udah kenal ya. Nah, untuk semester 1 kita kan udah pernah ketemu. Ya, makanya ibu langsung di materi saja tadinya. Oke, baik anak-anak semua. Nah, itu tadi metode perkembangan. Lalu sekarang ibu mau tanya tentang anak usia dini. Kira-kira berbeda enggak anak dengan anak usia dini? Berbeda. Berbeda. Apa itu perbedaan? Kalau anak usia dini itu seseorang individu yang rentang usianya dari 0 sampai 7 tahun. Oke, ada tambahan? Yang lain? Berbina anak dari 0 sampai 6 tahun. Oke, yang anak usia dini apa? Itu golden age. Golden age. Aduh, apa lagi? Ada yang mau nambahkan? Kalau anak usia dini itu perkembangannya masih Konkret. Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Oke, baik. Kalau kita bicara anak, hanya sebatas manusia kecil yang memiliki potensi yang siap untuk ditumbuh kembangkan. Itu ada. Tetapi jika kita bicara anak usia dini, itu adalah sosok individu yang sedang mengalami proses perkembangan. Proses perkembangan. Perkembangan apa saja yang dilalui oleh anak? perkembangan
Emosional emosional. Iya. Kognitif, bahasa, sosial, nilai agama moral, seni, fisik, ya kan? Oke, banyak aspek perkembangan yang dilalui. Artinya proses perkembangan yang dilaluinya itu, yaitu sangat fundamental. Pondasinya itu di usia itu. Nah begitu. Nah, anak usia dini, oke. Dan dikatakan anak usia dini itu, kita kan pernah dengar ya, 0 sampai 4 tahun, 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 8 tahun. Ini menurut WHO. Jadi anak kelas 1, 2, 3 itu masih usia dini. Ini menurut pakar pendidikan anak usia dini se-Indonesia dan undang-undang menyatakan anak usia dini itu 0-4 tahun. Kemudian apa ini yang 0-4 tahun? Nah inilah yang dikatakan dengan masa emas. Masa emas 4 tahun ke bawah. Ibarat penulis di atas batu. Apapun yang diperdengarkan ke anak pada usia 0-4 tahun ini, dia akan rekam. Dia akan rekam, baik positif maupun negatif. Dia akan rekam. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita sebagai seorang guru dan orang tua ketika anak berusia 0-4 tahun. Jika pengen anaknya menjadi anak yang diharapkan berkembang dengan bagus, maka perdengarkan, perlihatkan sesuatu yang bagus dan yang baik pada anak seusia 4 tahun ke bawah ini. Karena ini masa emas tadi. Oke? Baik. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang guru, ya, calon pendidik anak usia dini, calon sarjana S1 PAUD, Anda semua harus mempersiapkan diri. Gimana sih caranya nanti menstimulasi semua aspek perkembangan anak, terutama perkembangan kognitif ini. Apa sih yang harus aku lakukan? Apa sih yang harus aku sediakan? Ya. Nah, kemudian kalau aku jadi guru nanti tentu butuh perencanaan yang baik. Oke. Itu anak usia dini. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kognitifnya. Baik. Nah, materi kita pertama yaitu hakikat perkembangan kognitif anak usia dini. Ibu mau tanya. Kalau kita bicara kognitif berarti kita bicara Otak. benar. Tepuk tangan kecil kan? Otak. Ada apa ya di otak anak usia dini? Ada ide? Melihat, proses mengingat, menerima informasi, banyak ya. Baik, Anda semua. Kalau kita bicara kognitif, berarti kita bicara tentang otak. Ya. Di dalam otak, ya. Nah, ibaratnya ini otak manusia, misalnya ya. Otak manusia. Di dalam otaknya manusia ini, dari semenjak dalam kandungan sampai kita lahir ke dunia, ya, kita itu sudah diberi oleh Allah bermiliar-miliar sel otak yang siap untuk dikembangkan. Pertanyaannya, siapakah yang akan mengembangkannya? Orang tua. Orang tua, benar. Guru, ya. Siapa lagi? Lingkungan. Oke. Artinya apa? Siapakah yang mengembangkan sel-sel otak yang udah banyak tadi, yang siap untuk dikembangkan itu? Sudah jelas adalah orang tua. Orang tua dalam tanda kutip bukan orang tua yang melahirkan saja, tetapi ibu guru yang berada di sekolah. Ya enggak? Oke, kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya, semua. Konsep orang tua di sini adalah orang yang sudah dewasa, yang bisa memperdengarkan, memperlihatkan sesuatu kepada anak sehingga anak itu menerima sebuah konsep dari apa yang dia lihat, dia dengar, lalu dia coba. Jadi konsep itu turun kepada anak bisa memahami sebuah konsep untuk perkembangan kognitifnya apabila sesuatu itu diperlihatkan, ya, diperdengarkan, lalu dia baru bisa melakukan. Begitu. Contoh, ya, nih, diperlihatkan kepada anak. Ini apa namanya? Balok angka. Oke, balok angka. Kalau kita berbicara kepada anak, sayang, ini warnanya apa? Hijau. Ya. Lalu ini balok angka. Warnanya kita perkenalkan. Ini balok. Jadi konsep itu udah tertanam di anak kita
bahwa ini adalah balok angka. Nah, di dalamnya ada angka, begitu. Sama dengan memperkenalkan sebuah air. Misalnya ini, ibaratnya ini botol. Ada yang bawa aqua? Tidak? Ibaratnya ini air dalam gelas. Saya ini apa nak? Air. Air warnanya apa? Putih. Untuk apa? Minum. Untuk apa lagi? Mandi. Semua kita sebutkan, semua kita perdengarkan, semua kita lihatkan, lalu kita coba minum bersama-sama. Jadi konsep itu akan lahir pada anak bahwa itu adalah air minum, warnanya putih untuk diminum, lalu membuat apa air putih itu? Semua kita jelaskan. Jadi konsep itu akan dapat oleh anak kalau kepada anak kita sudah perlihatkan, perdengarkan, lalu dia mencoba. Nah, oleh karena itu, ibu ingin memperlihatkannya apa kata? Nah, mari kita perhatikan apa kata John Piaget. Nah, apa katanya? Perkembangan ini baru pada Oke. Apa kata John Piaget? Anak usia dini itu ya, tahap berpikirnya atau perkembangan otaknya itu baru berada pada tahap berpikir secara konkret. Anak usia dini belum bisa berpikir secara abstrak katanya. Apa tuh maksud? Ada yang bisa jelaskan? Kalau berarti anak ini harus dikembangkan secara konkret itu berarti anak harus dikembangkan secara nyata melalui lingkungan. Iya, tepuk tangan untuk Gina. Iya, konkret nyata. Lalu Dila mau nambahkan? Silakan. Ada yang mau nambahkan? Tidak ada? Nah, artinya apa? Jika kita seorang guru atau orang tua ingin memperkenalkan atau mengajak anak sesuatu yang kita inginkan untuk perkembangan otaknya, ya, anak itu nggak bisa kita hanya ngomong-ngomong aja, itu menyampaikan seperti anak SD ya, guru SD. Saya coba 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, ini anak dewasa itu ya. Kalau anak usia dini belum tentu, ya enggak? Dia akan bisa menjawab 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 1 berapa? Nggak bisa. Itu usia besar yang bisa dibegitukan. Karena kata John Piaget? Katanya anak belum bisa berpikir secara abstrak, berpikir yang konkret. Jika demikian gimana caranya? Nah, iya benar, memperlihatkan medianya. Nah, misalnya ini kita lihat. Kita ingin menjelaskan kepada anak, mengenalkan kepada anak bentuk-bentuk geometri. Nah, gitu. Bentuk-bentuk geometri. Saya coba lihat ke depan. Ibu pegang apa ya? Nah, balok geometri. Nah, kalau anaknya nggak tahu, apa kita jelaskan? Ini namanya balok geometri. Nah, apa saja ya bentuknya? Ada yang udah tahu, ada yang belum. Kalau udah tahu, kita tinggal ngambil aja, ajak anak mengambilnya, mengajak. Sekarang, ayo, ibaratkan sekarang anak usia ini depan ibu ya. Oke, saya coba ambil. Mana balok bentuk geometri yang berbentuk persegi? Iya, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Dila. Oke. Nah, kemudian setelah ini, coba kita mengenalkan warna. Itu bentuk tadi ya, mengenalkan bentuk. Kita kenalkan ini bentuk persegi, ini bentuk persegi panjang. Nah, ada yang kenal, ada yang tidak. Lalu ini bentuknya apa sayang? Segitiga. Lalu ini bentuknya apa? Lingkaran. Ada berapa bentuk geometri kita? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Supaya anak kenal dengan konsep 5, maka kita ajak anak mengambil angka 5. Ayo, siapa yang bisa mengambil mana ya yang angka 5? Coba tanya ibu. Iya, alhamdulillah, tepuk tangan. Iya, anak ibu pintar. Nah, artinya supaya anak kenal dengan konsep mana yang jumlahnya 5, mana yang angka 5, mana yang jumlahnya 5, maka perlihatkanlah benar. Termasuk memperkenalkan warna. Saya coba lihat balok geometri ibu apa aja ya warnanya?
Coba sekarang ambil mana ya yang warna kuning. Ini Bu. Wah hebat, Masya Allah, luar biasa Farah. Ya, Widya, mana ya yang warna merah? Oh iya, paling bawah ya. Oke, coba sekarang kelompokkan, ambil warna kuning 2. Kita mengenalkan warna ya. Warna kuning 2. Ini Bu. Oke, ya alhamdulillah. Artinya, terima kasih Farah. Iya, artinya di sini mengenalkan konsep angka, mengenalkan konsep bentuk geometri, mengenalkan konsep warna, atau apapun itu kegiatan pembelajaran anak usia dini, apalagi itu kegiatan sains, ya, eksperimen, pengenalan bentuk warna, mencampur warna dan lain sebagainya, itu kalau bisa emang betul-betul anak yang melakukan, anak benar-benar melihat, ya. Nah, kebanyakan kita orang tua, kalau saudara atau anda semua nanti sudah mengajar di lembaga PAUD, itu orang tua nanti akan banyak tuntutannya kepada kita. Bu, aku kalau masukkan anakku ke lembaga PAUD itu, Bu, kalau bisa anakku pintar baca, pintar menulis, pintar berhitung, katanya. Nah, menulis, membaca, berhitung anak usia dini tidak sama dengan anak yang sudah besar. Iya. Nah, itulah kira-kira pembelajaran ya yang mana seperti yang dikatakan oleh John Piaget tadi, bahwa anak usia dini itu baru bisa berpikir secara konkret, dia belum bisa berpikir secara abstrak. Jika demikian, kita sebagai seorang pendidik PAUD atau calon sarjana S1 PAUD harus mampu memikirkan, menyiapkan sebuah media pembelajaran yang kreatif, sebuah kegiatan yang kreatif. Kita sekarang dituntut tidak boleh hanya menggunakan alat permainan edukatif yang dibeli saja, tetapi gunakanlah bahan-bahan alam yang ada di lingkungan sekitar, seperti batu, daun-daunan, dan semua pasir. Itu bisa dalam rangka mengasah perkembangan kognitif anak usia dini. Oke, satu lagi, dengan cara bernyanyi juga. Coba berdiri semuanya. Berdiri semua, kita bernyanyi bersama untuk mengenalkan konsep kepada anak. Tidak hanya melalui APE, tidak hanya melalui menulis, membaca, berhitung, tetapi juga dengan cara bernyanyi. Ayo, kita ingin mengenalkan konsep kepada anak. Anak mengenal mata, hidung, mulut, telinga, ya, jumlahnya berapa, lalu itu siapa yang punya, dan semuanya. Ayo sekarang, perhatikan Ibu ya. Mataku ada 2, yang kanan dan kiri, melihat dengan mataku sendiri. Telingaku ada 2, yang kanan dan kiri, mendengar dengan telingaku sendiri. Artinya apa? Mataku ada 2, ya kan? Gunanya untuk melihat. Nah, jadi konsep itu harus diperlihatkan, diperdengarkan, lalu dia cobakan. Gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Paham semua ya? Tadi dalam diskusi. Silakan duduk semuanya. Dalam diskusi tadi sudah ada tanya jawab kita, sehingga mungkin karena juga waktu yang membatasi kita pada hari ini, mudah-mudahan materi hari ini bisa kita pahami apa yang perlu kita persiapkan sebagai pendidik PAUD. Karena anak usia dini itu baru bisa berpikir tanda tara, berpikir konkret, belum bisa berpikir abstrak. Oleh karena itu kita emang harus mempersiapkan alat permainan edukatif, ya, video pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Oke, demikian saja mungkin pertemuan kita hari ini. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.